Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bunga dan pajak. Walaupun bunga itu secara Islam tidak boleh dilakukan, tapi kita sekedar untuk mengetahui bagaimana cara perhitungannya. Untuk yang pertama tentang bunga tunggal. Sebenarnya ada bunga tunggal, ada bunga majemuk yang kita pelajari tentang bunga tunggal. Secara umum bunga yang ada di bank itu adalah balas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank. Kemudian bunga bank biasanya dinyatakan dalam bentuk persen. Bunga ini kebiasaan adalah bunga yang disajikan dalam bentuk 1 tahun atau bunga per tahun. Dari bunga per tahun itu bisa kita hitung bunga per bulan, bunga per hari pun juga kita bisa hitung. Dengan catatan 1 tahun ada 12 bulan, kemudian dalam 1 tahun kalau mau dihitung per hari ada yang menghitungnya untuk memudahkan perhitungan 1 tahun itu disepakati 360 hari. Ada juga yang menggunakan 365 hari. Tapi di sini yang kita pelajari cuma bunga per tahun dengan bunga per bulan. Nah, di sini ada rumus untuk bunga per tahun dengan bunga per bulan dengan ketentuan huruf B besar itu maksudnya adalah besar bunga dalam rupiah. Kalau B kecil itu adalah persen bunga dalam bentuk persen tentunya. Kemudian T itu adalah lama menabung. Kemudian kalau M besar itu adalah modal atau juga tabungan awal ataupun bisa juga disebut dengan tabungan mula-mula dalam satuan rupiah. Di sini kalian lihat kalau mencari bunga per tahun, maka besarnya bunga rumusnya adalah berapa persen bunga dalam 1 tahun dikali dengan modal atau tabungan awal. Kemudian untuk mencari bunga per bulan, tinggal kita tambahkan ini nih dari bunga per tahun tadi. T per 12 dengan T itu adalah lama menabung dibagi 12 karena dalam 1 tahun ada 12 bulan. Makanya tinggal kita tambahkan T per 12 untuk mencari bunga per tahun ataupun mencari bunga per bulan. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh yang pertama. Pak Joko menabung di bank sebesar Rp2.400.000 dengan suku bunga 5% per tahun, berarti bunga dalam 1 tahun. Pertanyaannya, tentukanlah besar tabungan Pak Joko setelah 8 bulan. Berarti dari sini yang 2.400.000 itu adalah tabungan mula-mula atau tadi bisa disingkat dengan modal atau M, tabungan awal, tabungan mula-mula. Kemudian yang 5% ini adalah bunga dalam 1 tahun, bunga per tahun. Berarti ini adalah nilai B. Kemudian ada 8 bulan nih. Ini adalah T. Pertanyaannya, berapa besar tabungan setelah 8 bulan? Yang namanya besar tabungan berarti besar tabungan awal ditambah dengan bunga setelah 8 bulan. Jadi langkah pertama kita cari dulu bunga untuk 8 bulan itu berapa rupiah dengan menggunakan rumus yang tadi. Nah, di sini sudah disajikan modalnya 2.400.000. Kemudian bunganya adalah 5% dalam 1 tahun maksudnya, kemudian waktunya dalam waktu 8 bulan berapa besar tabungan. Kemudian untuk menjawabnya berarti kita gunakan rumus yang T per 12 dikali B tadi dikali dengan modal atau dengan tabungan awal. Ini tadi rumus yang kita gunakan karena yang ditanyakan dalam waktu 8 bulan, berarti T-nya ini diganti dengan 8, B-nya ini diganti dengan 5, kemudian M-nya ini tabungan awal atau modalnya diganti dengan 2.400.000. Seperti ini. Lalu 5% ini kita ubah menjadi 5 per 100. Kemudian untuk memudahkan perhitungan, kita coret nolnya 2. Sama-sama dibagi 100 maksudnya yang ini. Berarti tinggal 8 per 12
dikali 5 dikali 24.000. Seperti ini. Kemudian untuk memudahkan perhitungan lagi, perhatikan di sini 12 dengan 24 ini kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi 12. 12 bagi 12 kan ketemu 1. 24 bagi 12 ketemu 2. Sehingga perhitungannya tinggal 8 dikali 5 dikali 2000. 8 kali 5 kan 40. Berarti kan 40 dikali 2000. 40 kali 2 80. Berarti 40 kali 2000 berarti hasilnya adalah 80.000. Nah, berarti besar bunga selama 8 bulan setelah 8 bulan adalah 80.000. Berarti uangnya bertambah sebesar 80.000 setelah 8 bulan. Sedangkan tabungan awal tadi adalah 2.400.000. Berarti besar tabungannya sekarang adalah 2.400.000 ditambah 80.000. Sehingga tabungannya setelah 8 bulan berarti totalnya adalah 2.480.000 rupiah. Kemudian ada contoh yang kedua, Pendi menabung di bank sebesar 1.240.000 rupiah. Tabungan Pendi setelah 5 bulan adalah 1.278.750 rupiah. Pertanyaannya, berapakah suku bunga per tahun yang diberikan oleh bank? Berarti ada 3 yang diketahui dari soal ini. Berarti yang 1.240.000 rupiah ini adalah tabungan awal atau modalnya. Kemudian yang 5 ini adalah waktunya atau T. Terus yang 1.278.750 rupiah ini adalah besar tabungannya. Berarti yang pertama kita cari selisih ini dulu nih. Selisih antara 1.240.000 dengan 1.278.750 rupiah ini adalah besarnya bunga atau B-nya. Itu dulu yang kita cari. Jadi langkah pertama kita cari besar bunganya berapa dengan mencari selisih ini tadi nih. Antara yang ini berarti 1.278.750 rupiah dikurangi dengan 1.240.000. Ini adalah besarnya bunga setelah 5 bulan. Sehingga besarnya bunga setelah 5 bulan tadi, kita cari selisihnya tadi adalah sebesar 38.750 rupiah. Ini adalah besar bunga selama 5 bulan. Nah, mungkin akan lebih mudah kalau kita cari bunga dalam 1 bulan dulu atau bunga per bulan. Berarti karena tadi yang di atas tadi adalah bunga selama 5 bulan, berarti yang 38.750 rupiah itu kita bagi dengan 5. Ketemu bunga 1 bulan. Sehingga hasilnya adalah sebesar 38.750 dibagi 5 ketemu 7.750. Karena ditanyakan adalah bunga per tahun, baru kita cari bunga 1 tahun. Bunga per tahun dengan catatan 1 tahun itu ada 12 bulan. Berarti yang 1 bulan tadi kita kali dengan 12. Hasilnya adalah
Hasilnya sama dengan 93.000 rupiah. Kemudian 93.000 rupiah ini kita ubah ke persen. Caranya dengan membagi 93.000 ini dibagi dengan 1.240.000 rupiah. Kemudian langsung kita kalikan dengan 100%. Seperti ini. Supaya lebih mudah, ini kita coret nolnya. Ini masih ada 1 atas bawah, ini juga kita coret 1, berarti tinggal 93 per 124 dikali tinggal 10 ya, tinggal 10%. Nah, berarti ini kita kalikan 93 kita kalikan 10 lalu dibagi oleh 124 tapi masih ada persen. Sehingga menghasilkan 7,5%. Jadi bunga per tahunnya sebesar 7,5%. Kalau dalam bentuk rupiah tidak lain sebesar sebesar 93.000 rupiah. Tapi jawaban yang diminta adalah 7,5%. Kemudian contoh yang ketiga, Hanik menabung pada sebuah bank sebesar 6 juta rupiah dan mendapat bunga sebesar 12% per tahun. Jika besar bunga yang diterima Hanik sebesar 540.000 rupiah, tentukan lama Hanik menabung. Berarti di sini yang 6 juta ini adalah nilai dari M, modal atau tabungan awal. Kemudian 12% ini adalah nilai dari B. Kemudian lagi yang 540.000 ini adalah besarnya bunga, B besar. Kemudian yang ditanyakan adalah tentukan lama menabung. Berarti yang ditanyakan adalah T-nya. Berapa bulan mungkin maksudnya. Berarti kita pakai rumus yang tadi. T per 12 dikali B persen dikali M. Nilainya sama dengan 540.000 rupiah. Jadi kita gunakan rumus yang ini tadi. Kemudian B-nya ini nanti diganti dengan 540.000. B-nya tadi diganti dengan 12. Seperti ini. Kemudian di sini kan 12 ini bisa kita coret, berarti tinggal sini 1 nih. 12 bagi 12 kan 1, ini juga 1, berarti nanti tinggal perkaliannya adalah T dikali 1 kan tetap T dikali 6 juta, berarti nanti tinggal sebelah kanannya T dikali 6 juta, kemudian sebelah sininya adalah 540.000. Maaf, di sini masih ada persen. Bukan kali 1 ya, tapi kali 1%, berarti perkaliannya T kali 1% dulu kita tulis dikali 6 juta. Kemudian yang 1% tadi kita uraikan menjadi 1 per 100. Kemudian ini kita coret nolnya 2 sehingga menjadi T kali 1 kan T dikali 60.000, jadi hasilnya nanti 60.000 T, atau sama saja artinya dengan T dikali 60.000. Kemudian ibu putar balik.
Maksudnya seperti ini. Sehingga untuk mencari T berarti tinggal kita bagi 540.000 dibagi dengan 60.000. Ini juga bisa kita coret, nolnya ada 4, berarti tinggal 54 dibagi 6. 54 dibagi 6 berarti ketemu hasilnya 9. Berarti lama menabungnya adalah selama 9 bulan. Kemudian ada contoh yang keempat, di sini Vega menyimpan uang di bank dengan suku bunga 18% per tahun. Setelah 6 bulan, dia mendapat bunga Rp180.000. Sekarang pertanyaannya, tentukan awal tabungan Vega atau tabungan awalnya berapa. Berarti dari soal ini, berarti ini 18% ini adalah nilai B. Kemudian di sini ada kata-kata 6, berarti ini adalah nilai dari T-nya sama dengan 6 maksudnya. Kemudian mendapatkan bunga, berarti ini besarnya bunga setelah 6 bulan, berarti ini adalah nilai B, lebih besar. Yang ditanyakan adalah M-nya berapa. Rumus yang kita gunakan tetap B sama dengan T per 12 dikali B persen dikali M. Nah, yang seperti ini tetap yang kita gunakan. B-nya kita ganti dengan 180.000, kemudian T-nya diganti dengan 6, B-nya diganti dengan 18. Lalu yang ditanyakan M-nya berapa? Kemudian ini kita ubah menjadi 18 per 100. Untuk memudahkan ini kita sederhanakan, 6 per 12 ini sama-sama bagi 6, berarti nanti ketemu 6 bagi 6 1, 12 bagi 6 2, berarti ini kita ganti dengan 1 per 2. Berikutnya 1 dengan 18 kita kalikan, kita kalikan lagi dengan M, berarti nanti 2 kita kalikan dengan 200. Penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang. Sehingga 1 dikali 18 kan 18, dikali M berarti hasilnya 18 M, kemudian 2 dikali 200 hasilnya 200. Lalu kita gunakan kali silang. Ini sebenarnya ini per 1 nih. Berarti 1 nanti dikalikan dengan 18 M, kemudian 180 ini dikalikan dengan 200. Sehingga untuk mencari M berarti tinggal 200 kali 180.000 ini dibagi dengan 18. Yang ini boleh kita coret nih. Berarti tinggal 1, artinya tinggal 10.000 dikali 200 sehingga ketemu M-nya atau tabungan awalnya 200 dikali 10.000, berarti hasilnya adalah 2 juta rupiah. Nah, jadi tabungan pada waktu awal menabung Vega tadi adalah uangnya sebesar 2 juta rupiah. Demikian untuk pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.